Jangan tonton video ini kalau Anda tidak siap mengetahui takdir hidup Anda sendiri. Karena Primbon Jawa tidak pernah bicara sembarangan. Ia hanya membuka rahasia kepada mereka yang berani mendengar sampai tuntas. Pernahkah Anda merasa hidup Anda aneh? Uang datang tiba-tiba, lalu habis tanpa sebab. Usaha nyaris bangkrut, tapi selalu selamat di detik terakhir. Diremehkan banyak orang, tapi entah kenapa Anda selalu bangkit lebih kuat. Jika itu pernah Anda rasakan, maka bisa jadi bukan nasib buruk yang mengejar Anda, melainkan takdir besar yang sedang menunggu waktu terbuka. Primbon Jawa menyebutnya sebagai tanda weton panas. Dan salah satu weton paling panas, paling ditakuti, sekaligus paling diincar rezeki langit adalah weton pahing. Weton ini tidak diciptakan untuk hidup biasa. Ia lahir membawa energi api, besi, dan gerbang rezeki tersembunyi. Banyak pemilik weton pahing yang tidak kaya di awal hidupnya. Namun Primbon mencatat satu hal yang sama. Mereka jarang benar-benar jatuh miskin. Uang mereka bisa hilang, tapi selalu kembali. Usaha mereka bisa runtuh, tapi selalu hidup lagi. Dan yang paling mengejutkan, Primbon menyebut bahwa rezeki weton pahing sering datang mendadak, tanpa peringatan, tanpa logika, tanpa bisa dihentikan. Namun, ada rahasia yang tidak semua orang berani membukanya. Karena jika weton pahing salah melangkah, rezeki bukan hanya berhenti, tapi diputar menjauh tanpa disadari. Di video ini, saya tidak akan berbicara mitos kosong. Saya akan membacakan Primbon Jawa kuno yang menjelaskan mengapa weton pahing sulit miskin. Kapan rezeki besar biasanya meledak? Mengapa bisnis pahing sering lolos dari kehancuran? Dan pantangan fatal yang bisa menutup jalur uang seumur hidup. Tapi ingat, jangan lompat bagian. Karena Primbon bekerja berurutan, dan satu kalimat yang Anda lewatkan bisa jadi kunci yang seharusnya Anda pegang. Like sekarang, bukan untuk channel ini, tapi sebagai tanda izin agar ilmu ini tersampaikan dengan selamat. Subscribe, karena tidak semua rahasia weton boleh dibuka ke semua orang. Dan tulis di komentar, Pahing hadir, agar energi Anda selaras dengan pembahasan ini. Sekarang, tenangkan pikiran Anda. Dengarkan dengan hati terbuka. Karena setelah ini, kita akan membuka takdir weton pahing yang sebenarnya. Mengapa weton pahing sulit miskin menurut Primbon Jawa? Dalam Primbon Jawa kuno, weton bukan sekedar hitungan hari lahir. Ia adalah peta takdir yang menggambarkan bagaimana seseorang berhubungan dengan rezeki, cobaan, dan kekuatan hidupnya sendiri. Dan ketika para leluhur menuliskan tentang weton pahing, ada satu kalimat yang selalu diulang. Pahing iku panas, ora gampang entek sandang pangan. Pahing itu panas, tidak mudah habis sandang dan pangannya. Maknanya dalam. Weton pahing membawa energi panas yang terus bergerak, tidak suka diam, tidak tahan kekurangan terlalu lama. Inilah sebabnya orang pahing boleh jatuh, tapi jarang tertinggal. Secara energi, pahing berada di antara unsur api dan logam. Api memberi keberanian, kecepatan, dan naluri bertahan hidup. Logam memberi daya ikat pada harta, membuat uang yang datang tidak mudah lepas seluruhnya. Primbon mencatat, saat weton lain kehabisan segalanya ketika terkena musibah, pahing sering menyisakan celah rezeki kecil, entah relasi, entah peluang, entah bantuan tak terduga. Celah kecil inilah yang kemudian tumbuh menjadi pintu besar. Banyak pemilik weton pahing mengalami pola hidup yang mirip. Masa muda penuh kekurangan, uang sering terasa tidak menetap, usaha datang dan pergi. Namun anehnya, mereka selalu menemukan jalan kembali ke titik aman. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dipagari sandang pangan
Artinya, garis hidup Pahing tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Bukan berarti hidup Pahing selalu mudah, justru sebaliknya. Cobaan mereka sering datang lebih cepat dan lebih keras. Tetapi di balik itu, ada kekuatan batin yang membuat mereka tidak menyerah pada kemiskinan. Primbon juga menjelaskan bahwa weton Pahing memiliki daya tarik rezeki tidak langsung. Uang mereka jarang datang dari satu sumber tetap. Ia bisa muncul dari peluang mendadak, orang lama yang kembali, keadaan terdesak yang berubah jadi keberuntungan. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing baru kaya setelah berkali-kali jatuh. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena takdir mereka memang ditulis seperti itu. Namun ada satu pesan penting dari Primbon. Selama weton Pahing masih mau bergerak, berpikir dan berusaha, rezeki tidak akan sepenuhnya pergi. Kemiskinan bagi Pahing bukan tujuan akhir. Ia hanyalah fase ujian sebelum lonjakan hidup berikutnya. Dan inilah yang membuat para leluhur berkata pelan namun tegas, weton Pahing bisa susah, tapi sulit miskin. Kapan rezeki weton Pahing meledak menurut Primbon Jawa? Primbon Jawa menegaskan satu hal penting tentang weton Pahing. Rezekinya jarang tumbuh pelan. Ia tidak seperti aliran sungai kecil yang tenang. Rezeki Pahing digambarkan sebagai bendungan tua. Lama tertahan, lalu pecah sekaligus. Inilah sebabnya banyak orang Pahing merasa hidupnya aneh. Bekerja keras bertahun-tahun, hasilnya terasa biasa. Namun tiba-tiba, dalam satu fase tertentu, uang, peluang, dan jalan hidup berubah drastis dalam waktu singkat. Primbon menyebut fase ini sebagai munggah waktu. Saat waktu, energi, dan usaha akhirnya sejajar. Ada 3 pemicu utama yang menandai ledakan rezeki weton Pahing. Yang pertama adalah usia matang batin. Bukan umur di KTP, melainkan saat seseorang Pahing sudah kenyang diuji. Biasanya setelah gagal besar, dikhianati dalam usaha, atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Pada titik ini, Primbon percaya, ego Pahing runtuh dan naluri sejatinya bangkit. Justru setelah itulah rezeki besar mulai mendekat. Pemicu kedua adalah pertemuan jalur lama dan jalur baru. Banyak rezeki besar Pahing datang bukan dari orang baru, melainkan orang lama yang kembali membawa pintu rezeki. Teman lama, keluarga jauh, bahkan kenalan yang dulu diremehkan. Primbon menyebutnya tali lawas sing nyambung maneh. Ikatan lama yang dihidupkan ulang untuk membuka rezeki. Pemicu ketiga adalah keputusan nekat yang tepat waktu. Weton Pahing memiliki sifat berani, namun sering ragu karena pengalaman pahit sebelumnya. Saat mereka akhirnya mengambil satu keputusan besar, pindah arah, membuka usaha baru, atau meninggalkan zona aman, disitulah ledakan sering terjadi. Namun Primbon memberi peringatan penting. Ledakan rezeki Pahing selalu didahului oleh kekacauan. Sebelum kaya mendadak, biasanya muncul masalah bertubi-tubi, tekanan mental berat, uang terasa serat tidak wajar. Banyak orang Pahing berhenti tepat di fase ini. Padahal menurut Primbon, itulah gerbang terakhir sebelum pintu besar terbuka. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai dibolak-balik alam. Jika kuat bertahan, hasilnya luar biasa. Jika menyerah, kesempatan lewat begitu saja. Saat rezeki Pahing meledak, tandanya jelas. Uang datang dari beberapa arah sekaligus. Usaha melonjak tanpa promosi besar. Masalah lama terselesaikan satu persatu. Primbon menegaskan, rezeki ini bukan hadiah instan, melainkan akumulasi dari semua kesabaran sebelumnya. Dan inilah pesan paling penting. Jika Anda weton Pahing dan sedang berada di fase sulit sekarang, bisa jadi Anda tidak jauh dari ledakan rezeki itu sendiri. Mengapa bisnis weton Pahing hampir selalu lolos dari kehancuran? Dalam Primbon Jawa, tidak semua weton ditakdirkan menjadi pedagang, pengusaha, atau pengelola harta. Sebagian weton cocok menjadi penenun, sebagian menjadi penopang, dan sebagian lagi menjadi pemimpin aliran rizki. Dan di antara semua itu, weton Pahing disebut sebagai weton yang paling sering diberi peran menjaga perputaran uang.
Primbon menuliskan dengan bahasa simbol. Pahing iku dijogo lawang rejekine. Pahing itu dijaga pintu rejekinya. Maknanya bukan berarti bisnis pahing selalu untung. Justru sebaliknya. Orang pahing sering mengalami usaha naik turun tajam, modal habis mendadak, keadaan nyaris tutup tanpa peringatan. Namun yang membedakan, usaha mereka jarang benar-benar mati. Primbon menjelaskan, weton pahing membawa penjaga rejeki bertipe pengikat, bukan pemberi. Artinya, rejeki mungkin ditarik sebentar, tetapi tidak dilepaskan seluruhnya. Inilah sebabnya banyak pelaku usaha pahing mengalami kejadian aneh. Ketika modal habis, muncul bantuan tak terduga. Saat usaha hampir tutup, datang satu pembeli besar. Ketika ditipu, masih tersisa jalur lain untuk bangkit. Secara batin, orang pahing juga memiliki naluri bertahan luar biasa. Mereka cepat membaca bahaya, cepat mengubah strategi, dan tidak malu memulai ulang dari bawah. Primbon menyebut sifat ini sebagai eling naliko kecemplung, sadar saat hampir tenggelam. Selain itu, weton pahing punya hubungan kuat dengan rejeki berbasis perputaran, seperti jual beli, proyek, komisi, bisnis jasa. Uang mereka mungkin tidak mengendap lama, namun selalu berputar kembali. Inilah yang sering disalahartikan orang lain. Dari luar, hidup pahing tampak kacau. Padahal di balik itu, jalur uang mereka terus bergerak. Namun, Primbon juga memberi syarat keras. Bisnis pahing hanya dijaga selama pemiliknya, tidak menipu dalam transaksi, tidak mengambil hak orang lemah, tidak memutus silaturahmi demi uang. Jika syarat ini dilanggar, penjaga rejeki tidak marah, tetapi mundur perlahan. Akibatnya, usaha tetap jalan tapi bocor. Penjualan ada, laba hilang. Kerja keras terasa sia-sia. Sebaliknya, jika laku hidup dijaga, Primbon menyebut bisnis pahing akan mengalami urip maneh. Hidup kembali setelah mati suri. Banyak kisah lama mencatat, pengusaha pahing sering bangkrut sekali. Namun, bangkit berkali-kali dengan skala lebih besar. Dan disinilah letak rahasianya. Weton pahing bukan ditakdirkan tidak jatuh, melainkan tidak dibiarkan hancur selamanya. Mengapa uang weton pahing tidak pernah benar-benar habis? Dalam Primbon Jawa, uang tidak dipandang sebagai benda mati. Ia dianggap sebagai energi yang bergerak, bisa mendekat, menjauh, bersembunyi, lalu kembali. Dan weton pahing dikenal sebagai weton yang tidak membiarkan energi uang berhenti terlalu lama. Para leluhur menuliskan satu ungkapan halus. Duit pahing ora tau mandek, mung mutar. Uang pahing tidak pernah berhenti, hanya berputar. Makna kalimat ini dalam. Banyak pemilik weton pahing merasa uang mereka selalu hilang. Namun jika diperhatikan, uang itu tidak lenyap, melainkan berpindah bentuk, menjadi pengalaman, menjadi relasi, menjadi peluang yang baru terbuka. Inilah sebabnya orang pahing jarang benar-benar kehabisan jalan hidup. Secara watak, pahing memiliki sifat cepat mengambil keputusan, kadang terlalu cepat. Uang datang langsung bergerak, tidak disimpan lama, tidak ditahan kuat. Namun Primbon melihat sifat ini bukan kelemahan, melainkan mekanisme perlindungan alami. Uang yang terlalu lama mengendap pada pahing justru rawan ditarik alam lewat masalah tak terduga. Dengan terus bergerak, uang pahing selamat dari pembekuan energi. Banyak kisah lama mencatat, pahing kehilangan uang tapi mendapat koneksi. Pahing rugi modal tapi membuka pintu usaha lain. Pahing boros di satu fase, lalu hemat ekstrim di fase berikutnya. Ini bukan kebetulan. Primbon menyebutnya siklus nafas rezeki. Selain itu, weton pahing memiliki hubungan kuat dengan hukum timbal balik. Saat mereka memberi, meski dalam kondisi sempit, uang selalu menemukan jalur kembali, sering dari arah yang tidak diduga. Namun ada peringatan keras, jika pahing menahan uang dengan niat serakah, takut berbagi saat mampu, menghitung rezeki orang lain dengan iri, maka uang akan terasa cepat habis tanpa bekas. Bukan karena kutukan,
melainkan karena energi aliran ditahan secara paksa. Primbon juga mencatat, pahing yang belajar mengatur ritme uang, kapan bergerak, kapan diam, akan mencapai fase rezeki stabil, tapi tetap mengalir. Pada fase ini, hidup terasa lebih tenang, tidak kaya berlebihan, namun selalu cukup, selalu ada jalan, selalu selamat. Inilah puncak kedewasaan rezeki weton pahing. Bukan saat uang menumpuk, tetapi saat uang berhenti membuat hidup gelisah. Dan karena itulah, para leluhur berpesan, uang pahing bukan untuk disimpan mati, melainkan untuk dihidupkan dengan laku yang benar. Pantangan fatal weton pahing yang bisa menutup jalur rejeki? Primbon Jawa tidak hanya berbicara tentang anugerah. Ia juga mencatat peringatan keras, terutama bagi weton yang diberi takdir besar seperti pahing. Karena semakin besar potensi rejeki seseorang, semakin berat pula pantangan yang harus dijaga. Leluhur menulis dengan kalimat singkat namun tajam. Pahing kuat yen eling, ambruk yen lali. Pahing kuat saat ingat, hancur saat lupa diri. Pantangan pertama yang paling berbahaya adalah sombong saat berhasil. Weton pahing sering diuji dengan keberhasilan mendadak. Uang datang cepat, posisi naik tiba-tiba. Jika pada fase ini pahing mulai merendahkan orang lain, pamer kekayaan berlebihan, menganggap dirinya paling benar, maka Primbon menyebut penjaga rejeki mulai menjauh perlahan. Bukan dengan hukuman langsung, melainkan dengan kebocoran kecil yang tak terasa. Pantangan kedua adalah mengkhianati kepercayaan dalam urusan uang. Pahing boleh berani, tetapi tidak boleh curang. Sekali saja menipu rekan usaha, menggelapkan hak orang, mengambil keuntungan dari penderitaan orang kecil, maka jalur rejeki akan berbelok arah. Uang masih ada, namun selalu habis sebelum terasa nikmat. Pantangan ketiga adalah memutus silaturahmi demi harta. Primbon mencatat, rejeki besar pahing sering datang melalui jalur manusia bukan benda. Relasi lama, keluarga jauh, sahabat masa sulit. Jika jalur ini diputus karena gengsi, dendam, atau iri, maka pintu rejeki ikut tertutup tanpa suara. Pantangan keempat yang jarang disadari adalah pelit saat mampu. Bukan soal jumlah, tetapi soal niat memberi. Primbon menegaskan, pahing yang enggan berbagi saat lapang akan diuji dengan fase sempit berulang hingga ia belajar kembali makna cukup. Pantangan terakhir dan paling fatal adalah melupakan orang tua dan leluhur, mengabaikan restu, meremehkan doa, atau menyimpan dendam pada asal-usul. Bagi weton pahing, ini bukan sekedar dosa batin, melainkan pemutusan akar energi hidup. Akibatnya bisa sangat halus. Hidup terasa berat tanpa sebab. Usaha jalan, tapi jiwa lelah. Uang ada, tapi tak pernah membawa tenang. Namun Primbon juga memberi harapan besar. Jika weton pahing menyadari kesalahan dan memperbaiki laku, jalur rejeki bisa dibuka kembali lebih cepat dibanding weton lain. Cukup dengan merendahkan hati, memperbaiki niat, menghormati asal-usul, dan kembali jujur dalam urusan rejeki. Karena sejatinya, takdir pahing bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dijaga. Setelah semua yang disampaikan, para leluhur Jawa meninggalkan satu pesan terakhir tentang weton pahing, bahwa tidak semua orang diberi takdir besar, dan tidak semua yang diberi takdir besar mampu menjaganya. Weton pahing lahir membawa energi panas dan jalur rezeki kuat. Ia bisa mengangkat hidup seseorang dari titik paling rendah, namun juga bisa membuatnya jatuh jika lupa diri. Primbon tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Yang dijanjikan hanyalah jalan untuk selalu kembali bangkit.
Jika Anda adalah weton pahing dan saat ini sedang berada di titik terendah, merasa usaha tak kunjung tenang, uang datang dan pergi tanpa arah, maka dengarkan baik-baik. Fase ini bukan hukuman, melainkan pengingat. Pengingat agar Anda kembali ke laku yang benar. Pengingat agar Anda tidak melawan alur hidup sendiri. Pengingat bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi ketenangan saat menjalaninya. Para leluhur berkata pelan namun tegas, "Pahing bakal bali yen eling." Artinya, pahing akan kembali berjaya jika ingat. Ingat pada asal-usul. Ingat pada orang tua. Ingat pada niat awal saat mencari rezeki. Karena saat itu, jalur yang sempat menjauh akan perlahan mendekat kembali. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Ia adalah cermin. Bagi siapapun yang merasa kisah ini seperti membaca hidupnya sendiri. Jika Anda merasakannya, jangan abaikan. Like video ini sebagai tanda Anda menerima pesan ini dengan hati terbuka. Bukan untuk algoritma, tetapi sebagai niat batin agar energi baik menguat. Subscribe channel ini, karena tidak semua rahasia primbon boleh dibuka sembarangan. Dan tidak semua orang siap mendengarnya. Tulis di kolom komentar, "Pahing siap menjaga takdir." Agar niat Anda terkunci dalam kesadaran sendiri. Dan bagi Anda yang bukan weton pahing, tetaplah menghormati takdir Anda sendiri. Karena setiap weton memiliki jalannya masing-masing. Namun satu hal yang sama untuk semua manusia. Rezeki akan selalu mengikuti mereka yang menjaga laku hidupnya. Tenangkan pikiran Anda malam ini. Jaga ucapan, jaga niat, jaga langkah. Karena bisa jadi, setelah video ini berakhir, hidup Anda tidak lagi berjalan dengan cara yang sama. Sampai bertemu di pembahasan primbon berikutnya. Semoga berkah menyertai langkah Anda.